Hati-hati. Tang San memperingatkan Huowu. Huowu menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dia membuat gerakan yang sangat mengejutkan. Kedua lengan melingkari leher Tang San, bibir merahnya bergerak ke arah bibir Tang San. Tang San melompat ketakutan, tetapi lehernya dipegang oleh Huowu dan dia tidak dapat melarikan diri. Tertegun, dia hanya bisa menoleh ke samping, dan ciuman Huowu tidak memenuhi bibirnya, tetapi bibirnya yang lembut dan terbakar jatuh di pipi Tang San. Tubuh mereka terpisah seolah-olah tersengat listrik, dan Tang San agak terkejut berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Napas Huowu jelas menjadi tergesa-gesa, dan dadanya yang montok terus-menerus naik bersama napasnya. Menggunakan suara hanya mereka berdua yang bisa mendengar, dia berkata kepada Tang San, "Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu menyelamatkan hidupku hari itu. Anda tidak dapat membatalkannya. Saya tidak akan pernah berutang apapun kepada siapapun. Ini adalah ciuman pertamaku. Mulai sekarang, tak satu pun dari kita berutang apapun kepada yang lain." Selesai berbicara, Huowu berbalik dan berlari, menghilang dalam sekejap mata. Menyentuh tempat dia baru saja dicium, Tang San tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi sifat lugas Huowu tidak memberinya kesan yang baik. Dia tertawa tak berdaya, satu nyawa untuk satu ciuman, rasanya agak tidak seimbang. Dia berharap dia tidak akan datang mencarinya lagi nanti. Sambil berpikir, Tang San memutuskan untuk segera mencari tempat untuk mencuci wajahnya. Dia tidak bisa meninggalkan bekas apapun. Tang San juga telah pergi. Di sudut area istirahat, bayangan lain berjalan keluar. Dengan wajah yang begitu muram sehingga air bisa menetes, Feng Xiaotian melihat ke arah yang ditinggalkan Tang San. Kedua tinjunya mengepal, tulang di lengannya mengeluarkan serangkaian derit. Dia tidak menyukai Huowu hanya untuk 1 atau 2 hari, dan biasanya dia secara alami juga akan tetap memperhatikannya. Dan dia telah memperhatikan ketika Huowu datang untuk mencari Tang San barusan. Melihat keduanya datang ke rest area sendirian, sebagian penasaran dan sebagian cemburu, dia mengikuti mereka dengan tenang. Tapi dia tahu bahwa Tang San dan Huowu sama kuatnya dengan dia, dan agar tidak ketahuan dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dia belum mendengar diskusi Tang San dan Huowu dengan jelas, tetapi, pelukan, mereka yang tiba-tiba, dan pemandangan Huowu mencium Tang San, dia melihat dengan sangat jelas. Dia telah mengejar Huowu selama bertahun-tahun, tetapi dia bahkan tidak pernah menyentuhnya, apalagi sesayang ini. Dewi hatinya begitu najis. Pada saat ini, gelombang kecemburuan terus-menerus berdetak di hati Feng Xiaotian seperti gelombang laut. Tang San kembali ke camp tanpa berbicara dengan siapapun, semua orang tampaknya sudah kembali ke camp untuk beristirahat. Dia merasakan pipinya tanpa sadar. Meskipun dia sudah mandi, masih ada sedikit kecanggungan di hatinya, merasa bersalah seperti pencuri. Saat dia bersiap untuk kembali ke kamarnya dengan tenang, suara Xiao Wu datang dari samping. "Ge, kamu kembali." "Ah, saya kembali." Melihat Xiao Wu dengan apik berjalan keluar dari bara ke samping, jejak kecanggungan di hati Tang San segera tumbuh. Xiao Wu melangkah di depan Tang San dengan beberapa langkah, dengan agak ragu berkata, "Ge, apa kamu baik-baik saja? Untuk apa kamu gugup?" Tang San benar-benar tidak tahan. Perasaan bersalah semacam ini sangat menyakitkan baginya. Sambil tersenyum kecut dia berkata, "Baik, aku akan jujur. Kalau tidak, aku akan mati tercekik oleh perasaan ini." Seperti ini? Segera, dia dengan lemah hati berbicara tentang apa yang dikatakan Huowu kepadanya sebelumnya, serta tanpa keberatan menggambarkan Huowu menciumnya. Saat Xiao Wu mendengarkan deskripsinya, matanya yang besar terbuka lebih lebar, terutama mendengar Huowu menukar ciuman pertamanya untuk hidupnya membuatnya semakin tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Seperti itu. Mengatakan itu adalah beban dari pikiranku. Setelah mengatakan semuanya, ekspresi Tang San segera kembali normal. Melihat ekspresi heran Xiao Wu, dia bertanya, "Xiao Wu, apakah kamu baik-baik saja?" Ekspresi Xiao Wu berangsur-angsur kembali normal, tiba-tiba berkata, "Huowu ini terlalu manja." "Ah!" Tang San menatapnya tanpa mengerti. Sebuah tawa keluar dari Xiao Wu, dan dia berkata, hidupnya hanya layak untuk ciuman pertama? Dan dia masih harus mengabdikan hidupnya untuk itu. "Ge, kamu benar-benar bodoh." Tidak heran orang lain akan mengatakan Anda bodoh. Xiao Wu benar-benar ingin tertawa. Bukan di Huowu, melainkan di Tang San dengan gugup menceritakan obrolan sebelumnya dengan Huowu tanpa menahan apapun. Jika kecerdasan Tang San dalam pertempuran dihitung sebagai 100,
maka kecerdasannya dalam masalah emosional mendekati nol. Melihat penampilan Tang San yang menggaruk-garuk kepala, Xiao Wu tiba-tiba melompat, kedua kakinya berputar di pinggang Tang San, lengannya melingkar erat di lehernya. Xiao Wu, apa yang kamu lakukan? Merasakan aroma hangat giok yang lembut memasuki pelukannya, terutama pantat-pantat fleksibel yang hangat menempel di perutnya, denyut nadi Tang San segera dipercepat. Xiao Wu menangkup wajah Tang San dengan tangan, tiba-tiba menatap Tang San dengan serius, lihat aku. Apa? Tang San menatap lekat-lekat ke mata Xiao Wu. Tiba-tiba, Xiao Wu mencium bibir Tang San dengan kecepatan yang melebihi kilat. Jika ciuman Huo Wu sebelumnya hanya mengejutkan Tang San, maka ciuman Xiao Wu saat ini langsung menghapus semuanya dari pikirannya. Pada saat ini, setiap pemikiran Tang San langsung kembali ke ketiadaan. Sensasi lembab, lembut dan hangat itu seolah membuat jiwanya bergetar. Melompat dari Tang San, tawa rendah Xiao Wu membuat Tang San secara bertahap kembali ke akal sehatnya, mendengar bisikan lembut Xiao Wu di sebelah telinganya. Ini ciuman pertamaku. Ini juga ciuman pertamamu. Hehe, aku menyambarnya dulu. Itu akan menyelamatkan kekhawatiran orang lain di kemudian hari. Begitu Tang San benar-benar kembali ke dirinya sendiri, Xiao Wu sudah pergi. Kembali ke kamarnya dengan perasaan agak mati rasa, Dai Mubai, Oscar dan Emma Hongjun segera berkumpul. Siswa laki-laki dibagi menjadi 2 kamar, dan mereka berempat dari 7 iblis Rex secara alami bersama-sama, kamar lain berisi Tai Long, Huang Yuan dan Jingling. San kecil, apa yang membuatmu tersenyum? Tanya Dai Mubai. Tang San merasakan wajahnya. Aku tersenyum? Sebuah tawa keluar dari Oscar, San kecil, kamu sudah selesai. Sepertinya Anda benar-benar menjadi tawanan Xiao Wu. Jika nanti kamu mengatakan kamu tidak dipatuk, aku tidak akan percaya. Saya? Tang San melihat penampilan menggoda dari ketiga saudara laki-lakinya di depannya, dan tiba-tiba mendengus dengan benar dan percaya diri. Bagaimana dengan dipatuk? Saya sangat bangga. Selesai berbicara, di bawah tatapan kaget ketiganya, dia langsung melompat ke tempat tidurnya, duduk bersila untuk berkultivasi. Bahkan Xiao Wu sendiri tidak menyangka bahwa ciuman sederhana ini akan membuka pengekangan terakhir di hati Tang San. Hubungan keduanya pun akhirnya mulai terpromosi dari saudara kandung. Karena Tang San tiba-tiba menemukan, setelah Huo Wu mencium wajahnya, pikiran pertamanya adalah mencuci. Mengapa ini? Ketika Xiao Wu juga menciumnya, dia memahaminya dengan jelas, itu karena Xiao Wu. Karena dia takut Xiao Wu salah paham. Dan ciuman dari Xiao Wu itu juga sepertinya membuka jendela di hati Tang San, di mana segumpal perasaan lembut benar-benar mengalir ke dalam. Beberapa hari kemudian adalah kemajuan kemenangan bagi Akademi Shrek, berturut-turut mengalahkan 4 lawan, termasuk tim lain yang diperhatikan Tang San. Mengandalkan kekuatan Dai Mubai, Zhu Zuqing, Xiao Wu dan Emma Hongjun, dalam 5 pertandingan berikutnya, paling banyak hanya 3 orang yang muncul di panggung dari Akademi Shrek. Dai Mubai juga mencapai prestasi mengalahkan 7 sendirian. Sejauh ini, dalam total 14 pertandingan, Akademi Shrek telah memperoleh 11 kemenangan berturut-turut. 11 pertarungan ini juga termasuk Akademi Skywater yang telah menyebabkan mereka begitu banyak kesulitan di kualifikasi. Dalam kemenangan mereka melawan Akademi Skywater, Emma Hongjun sekali lagi mengungkapkan bakatnya yang luar biasa, berturut-turut mengalahkan Sui Bing Er dan Sue Wu. Meskipun itu hanya 2 kemenangan berturut-turut, dia telah mengalahkan 2 anggota paling penting. Tanpa keuntungan dari kemampuan fusi roh, anggota ketiga Akademi Skywater benar-benar hancur di depan Dai Mubai. Shrek Seven Devils cukup mengungkapkan kekuatan-kekuatan individu mereka. 11 kemenangan berturut-turut saat ini menempatkan mereka di tempat pertama dalam kompetisi peringkat Heaven Dou Empire. Namun, ini tidak berarti Akademi Shrek akan menjadi nomor 1 pada akhirnya. Karena, dalam 3 ronde terakhir kompetisi, mereka akan menghadapi ujian tersulit mereka sejauh ini di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Dalam waktu 3 hari, mereka akan menghadapi 2 lawan yang tangguh. Akademi Godwin dan Akademi Thunderclap yang tidak mereka temui di kualifikasi. Guru, biarkan aku naik hari ini. Tang San memandang Grandmaster dengan agak cemas. Lawan mereka hari ini adalah Thunderclap Academy. Sejauh ini dalam kompetisi, Akademi Thunderclap hanya kalah 1 ronde, yaitu saat menghadapi Akademi Godwin. Kekuatan keseluruhan mereka adalah luka di atas Blazing Academy, dan jelas akan mengalahkan Blazing Academy dalam keadaan di mana atribut kedua belah pihak tidak saling melawan.
Dan konduktivitas kekuatan roh atribut air Akademi Skywater membuat konfrontasi mereka dengan Akademi Thunderclap benar-benar tanpa ketegangan. Kekuatan destruktif guntur dan kilat dalam beberapa aspek bahkan lebih besar dari api, dan Akademi Botani juga kalah tanpa ketegangan. Satu-satunya kekalahan Akademi Thunderclap adalah saat menghadapi Akademi Godwin. Grandmaster memandang Tang San, berkata dengan acuh tak acuh, "San kecil, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Jika Anda naik, berapa banyak lawan yang bisa Anda kalahkan?" Tang San menatap kosong sejenak, dia secara alami tidak akan berani menyombongkan diri di depan Grandmaster, dan setelah ragu-ragu sejenak berkata, "Setidaknya satu. Saya tidak berani mengatakan lebih banyak." Grandmaster berkata dengan acuh tak acuh, "Betul sekali. Bahkan jika rumput perak biru Anda memiliki kekebalan terhadap es dan api, ia tidak dapat menahan petir. Kekuatan kendalimu tertahan sampai tingkat tertentu saat menghadapi roh petir. Karena rumput perak biru Anda tidak dapat sepenuhnya non-konduktif. Saya pikir Anda seharusnya menemukan masalah ini pada awalnya ketika Anda menghadapi keponakan saya. Jika Anda kalah hari ini, jika Anda terluka, maka apakah kondisi mental atau kekuatan Anda, keduanya akan melemah. Jika keberuntungan kita buruk besok, dan kita terus menggambar Akademi Godwin, apakah menurutmu kita masih bisa terus meraih kemenangan berturut-turut?" Cahaya melintas di mata Tang San, "Guru, maksudmu membuatku berurusan dengan Akademi Godwin?" Grandmaster mengangguk, berkata, "Dengan kekuatanmu, berusaha sekuat tenaga dan mengalahkan Thunderclap Akademi tidak akan sulit. Kuncinya adalah ada peluang 50% untuk bertemu Godwin Akademi di pertandingan kita berikutnya. Saya telah dengan hati-hati mengamati kekuatan Akademi Godwin. Di antara 5 akademi unsur, mereka tidak diragukan lagi adalah tim yang paling kuat. Untuk menghadapi mereka, Anda akan membutuhkan kekuatan penuh Anda. Untuk pertandingan hari ini melawan Thunderclap Akademi, percayalah pada rekan-rekanmu. Sekarang saya akan menyatakan urutan penampilan. Orang pertama yang naik adalah Tai Long, setelah diikuti oleh Jingling, Huang Yuan, Xiao Wu, Dai Mubai, Zhu Zuqing, Ma Hongjun. Ada pertanyaan? Tidak ada. Semua orang setuju dengan keras. Saudaraku, bekerja keras. Tang San mengulurkan tinjunya yang tertutup. Dai Mubai bertemu dengan tatapannya, udara sombong tak berwujud menyebar darinya. "Jangan khawatir, San kecil. Serahkan pertandingan ini kepada kami. Adapun Akademi Godwin, kami akan mencarimu." "Baik." Mengangkat tangannya, tinju Tang San dan Dai Mubai yang terbentur, sekali lagi menyatukan mereka. Yang lain juga mengangkat tangan mereka satu demi satu, semua orang mengaum 3 kali. Saat ini, ke-11 hati siswa yang berpartisipasi di Akademi Shrek benar-benar bersatu. Mereka benar-benar satu. Pertandingan dimulai dengan sangat cepat. Tang San dengan tenang duduk di antara penonton. Mempercayai timnya, itu satu-satunya pilihannya. Melepaskan 2 putaran di kualifikasi berarti Akademi Shrek tidak dapat mengambil kursi nomor 1. Bagi Tang San ini adalah masalah yang disesalkan. Meskipun kompetisi peringkat adalah babak yang paling tidak penting dalam turnamen, Tang San sudah lama memutuskan untuk tidak kalah lagi. Akademi Thunderclap sangat kuat, tidak perlu meragukan kekuatan serangan dari setiap atribut guru roh guru, terutama dalam ledakan. Mereka dipenuhi dengan aura kejam. Akademi Thunderclap memiliki 4 Master Roh yang melampaui peringkat ke-40, dalam hal ini mereka sama dengan Akademi Godwin. Meskipun Akademi Blazing akhirnya berhasil dalam hal ini, bagaimanapun juga itu tidak sama dengan kontestan dari 2 akademi besar yang telah melampaui peringkat ke-40 sejak lama. Thunderclap Akademi jelas juga menganggap pertandingan ini sangat penting. 40-40 Master Roh semua terkonsentrasi di belakang barisan mereka. Mereka lebih suka melepaskan moral untuk pertama-tama melihat dengan jelas urutan pertempuran Akademi Shrek. Di pertandingan pertama, di luar dugaan, kekuatan murni Tai Long mengalahkan lawannya. Apa yang dia andalkan bukanlah kekuatannya yang menakutkan untuk menyerang, melainkan kemampuannya untuk menerima pukulan. Kekuatan murni Spirit Masters tidak hanya memiliki serangan yang tangguh, tetapi kekuatan menakutkan mereka juga membuat pertahanan fisik mereka sangat tidak normal. Tai Long hanya mengandalkan mentalitas kecoa abadi untuk dengan kaku menahan putaran demi putaran serangan dari lawannya, memperoleh kemenangan pamungkas dengan menghabiskan kekuatan roh lawannya. Sebelum menghadapi Akademi Thunderclap, Grandmaster untuk pertama kalinya memberi murid-muridnya beberapa arahan dalam taktik. Nasihat yang dia berikan kepada Tai Long hanyalah satu kata sederhana, stall. Berhentilah sampai kekuatan roh lawan praktis habis. Setelah meneliti roh selama bertahun-tahun,
Meskipun Grandmaster tidak berani mengatakan dia bisa mengidentifikasi setiap roh di dunia, pemahamannya tentang kelebihan dan kekurangan semua jenis roh benar-benar terlalu jelas. Karakteristik terbesar dari roh atribut Guntur adalah kekuatan serangan yang menakutkan. Kekuatan ledakan mereka tidak ada bandingannya. Tapi semuanya seimbang. Di bawah penampilan kekuatan serangan yang gagah berani, roh atribut Guntur juga menyembunyikan kelemahannya. Tidak perlu meragukan kekuatan serangan eksplosif yang luar biasa, tetapi sama halnya, ketika meletus, kekuatan roh yang dikonsumsinya juga lebih banyak daripada roh atribut lainnya. Meski Tai Long tidak menyerang lawannya, bukan berarti dia tidak bisa mengelak. Dan untuk mengalahkannya, lawannya harus mengeluarkan kemampuan roh tempur satu demi satu. Meskipun serangan mengalir deras ke Tai Long seperti semburan, itu jelas bukan cerita lengkapnya. Persis seperti ini, saat lawan beberapa kali menghempaskan Tai Long ke tanah beberapa kali, sehingga bahkan rambutnya berdiri tegak, dan pakaiannya rusak, ketika dia yakin dia bisa mengalahkan Tai Long, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak lagi memilikinya. Kekuatan roh yang cukup. Dalam tim, Tai Long adalah perisai daging mutlak, dan di bawah bimbingan Grandmaster, kekuatan pertahanannya telah maju satu langkah lebih jauh selama beberapa hari terakhir. Penampilan luar yang menyesal dan kemenangan sejati membuat wajahnya yang kaku menunjukkan senyum tulus. Lagi pula, lawan yang dia kalahkan berasal dari Akademi Thunderclap. Kejutan menyenangkan, Tai Long untuk Akademi Thunderclap masih belum berakhir. Dalam pertarungan kedua, dengan kekuatan roh dan kemampuan roh yang sepenuhnya terfokus pada pertahanan, dia sekali lagi sama-sama membuat lawannya kelelahan sampai mati. Meskipun Guntur dan Kilat memiliki serangan yang kuat, itu masih jauh dari kemampuan menusuk terfokus seperti itu dari elemen angin. Sampai lawan ketiga, ketika Tai Long akhirnya tidak dapat bertahan karena kekuatan roh yang habis, dia masih menghabiskan sebagian besar kekuatan roh lawan sebelum kebobolan. Orang kedua yang naik, Jingling, membuat lawannya semakin pusing. Semangatnya tidak dianggap terlalu cemerlang, tetapi sebagai sistem serangan kelincahan Spirit Master, tidak perlu meragukan kecepatan Jingling. Lawannya adalah sistem serangan kekuatan Spirit Master. Grandmaster hanya memberinya satu nasihat, dodge. Bahkan kemampuan roh yang paling tangguh pun harus tetap mengenai targetnya untuk memiliki efek. Jingling jelas lebih cepat dari lawannya, dan tidak peduli seberapa cepat Guntur, masih ada tanda-tanda sebelum digunakan. Jingling mengandalkan rasa penilaiannya yang tajam untuk beberapa kali satu demi satu menghindari serangan lawan, memaksa lawan untuk menggunakan kemampuan roh serangan skala besar untuk menghadapinya. Namun, ketika dia bersiap untuk menggunakan serangan skala besar, seperti kedua rekannya di depannya, dia menemukan kekuatan rohnya sudah dalam kondisi kritis. Dia masih mengkonsumsi terlalu banyak ketika dia mengalahkan Tai Long. Sama seperti ini, Jingling hanya menggunakan satu kemampuan roh untuk mengalahkan lawannya. Menggambar keluar 4 terakhir Thunderclap Academy. Ada perbedaan mendasar antara tetua roh dan leluhur roh, dan meskipun Jingling menggunakan taktik yang sama, guru kepelatihan Akademi Thunderclap telah melihat dengan jelas tujuannya. Siswa keempat yang naik ke atas panggung pada dasarnya tidak memberinya kesempatan, dan menghempaskan Jingling keluar dari ring dengan 2 kemampuan roh serangan skala besar berturut-turut. Konsumsi kekuatan roh satu kali selalu lebih baik daripada saling menggiling satu sama lain. Guru Thunderclap Academy segera mengungkapkan karakteristik 15 ton Guntur. Yang ketiga naik dari Akademi Shrek adalah Huang Yuan. Dia tidak memiliki kekuatan pertahanan Tai Long atau kecepatan Jingling. Tetapi memiliki roh Lone Wolf, dia menang dengan seimbang. Dengan serangan dan pertahanan yang seimbang, meskipun pada akhirnya dia juga kalah dari serangan tirani dari guru roh keempat lawan, dia juga berhasil menyia-nyiakan sebagian besar kekuatan roh lawan. 7 Iblis Shrek akhirnya mengambil giliran. Orang keempat yang naik dari Akademi Shrek adalah Xiao Wu. Meskipun Xiao Wu masih belum mencapai peringkat ke-40, kekuatan rohnya masih berada di peringkat 39, dan kekuatan roh lawannya sebagian besar sudah habis dan tidak bisa menggunakan kemampuan roh yang tangguh. Xiao Wu mengelak beberapa kali dan menyerang sekali, mengalahkannya dan menarik yang berikutnya. Thunder Academy, siswa kelima yang naik. Lei Tian, sistem serangan kekuatan peringkat 42, Battle Spirit Master. Roh, elang petir. Sudah lama tidak ada lagi rahasia di antara kedua belah pihak. Akademi Thunderclap tidak mengamati Akademi Shrek hanya selama 1 atau 2 hari. Tetapi bahkan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan terus berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan sebelumnya hari ini, dan lawan hanya mengirimkan beberapa puluh sesuatu yang berperingkat Spirit Elders. Pengaturan urutan pertempuran Grandmaster mungkin tampak sangat biasa, tetapi itu dengan sempurna melawan lawan, memanfaatkan keunggulan karakteristik mereka.
Jika bukan karena nama Tang San tidak muncul dalam daftar Akademi Shrek untuk hari itu, mungkin sudah ada masalah dengan moral untuk Akademi Thunderclap. Para siswa yang telah diungkapkan oleh kedua belah pihak sejauh ini bukanlah anggota terkuat mereka, tetapi Dai Mubai dan Ma Hongjun telah mengalahkan 7 lawan sendirian di pertandingan sebelumnya. Tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Setidaknya sebelum pergantian wakil kapten Akademi Thunderclap mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Karena itu, siapapun yang mendapat keuntungan di kompetisi yang melelahkan sebelumnya, juga akan mengambil inisiatif di antara kedua belah pihak. Saat ini, meskipun Xiao Wu agak dihabiskan, dia hanya orang keempat yang muncul. Dan lawannya sudah menjadi yang kelima. Keuntungannya jelas sudah ada di pihak Akademi Shrek. Lei Tian dengan dingin menatap Xiao Wu. Baginya saat ini, Xiao Wu bukanlah wanita cantik, tapi lawan. Orang luar tidak tahu peringkat internal Akademi Shrek. Setelah pertandingan sejauh ini, beberapa orang yang mempelajari Akademi Shrek tahu bahwa 3 orang paling berbahaya di Akademi Shrek adalah Tang San, Dai Mubai, dan Ma Hongjun. Meskipun Xiao Wu juga telah memperoleh banyak kemenangan sebelumnya, dengan hanya 3 cincin roh, perhatian yang dia tarik secara alami sedikit berkurang. Nama Shrek Seven Devils hanyalah sesuatu yang mereka gunakan di antara mereka sendiri. Akibatnya, bagi Lei Tian tampaknya Xiao Wu tidak berbeda dari beberapa anggota sebelumnya yang muncul, dan hanya di sini untuk menggunakan kekuatannya. Pertandingan yang mencapai tahap ini sudah menjadi momen kuncinya. Lei Tian tahu bahwa dia tidak bisa dibiarkan kalah dalam pertarungan ini, dan dia juga harus mengalahkan Xiao Wu sambil mempertahankan kekuatan roh sebanyak mungkin. Dia tidak memiliki kepastian dalam menghadapi Dai Mubai di pertarungan berikutnya, tetapi dia masih harus mengkonsumsi sebanyak mungkin kekuatan Dai Mubai untuk mempersiapkan pertarungan terakhir. Blitzkrieg, ini adalah instruksi guru kepelatihan Akademi Thunderclap untuk Lei Tian. Lei Tian segera melepaskan semangatnya, dan bersamaan dengan petir, sepasang sayap petir yang terdistorsi tiba-tiba terbentang. Cincin roh ketiganya berkilauan dengan cahaya ungu, tubuhnya membumbung tinggi. Keuntungan untuk Spirit Masters tipe terbang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu menempatkan pengguna dalam posisi yang sangat tak terkalahkan melawan lawan tanpa kemampuan serangan jarak jauh. Tapi Lei Tian sekarang terbang ke langit bukan untuk menghindari serangan apapun yang bisa diluncurkan Xiao Wu terhadapnya, melainkan untuk memperkuat serangannya sendiri. Xiao Wu berdiri di sana dengan anggun, matanya yang indah mengikuti gerakan lawan, tetapi tanpa menggerakkan dirinya sendiri. Melonjak di udara, Lei Tian merentangkan tangannya, cincin roh keempatnya berkobar setelah cincin ketiganya. 2 cincin roh ungu beresonansi satu sama lain. Bahkan sampai-sampai orang bisa merasakan elemen atribut petir di udara mengembun dengan ritme yang panik. Untuk mengalahkan Xiao Wu dengan cepat, dia telah mengeluarkan metode serangannya yang paling kuat. Mata Xiao Wu sedikit menyipit, tapi dia masih menunggu dengan tenang. Tangan kanannya menarik kepang kalajengkinya di depan, adik perempuan tetangga sebelah itu merasakan perasaan lembut yang memprovokasi. Dengan 2 cincin cahaya berkedip secara bersamaan, ular petir biru ungu mulai dengan cepat melonjak di sekitar Lei Tian. Siluet biru tua muncul di belakang punggungnya. Tepatnya avatar rohnya, Thunderhawk. Ular demi ular petir mengembun pada avatar Goshaok itu, dan berpusat pada tubuh Lei Tian, membentuk bola biru ungu berdiameter 5 meter dari cahaya biru ungu di udara. Di bawah tarikan guntur dan kilat, seluruh langit tampak gelap. Petir yang semakin pekat sepertinya akan meletus kapan saja, dan mata Lei Tian sekarang juga membiru. Tekanan yang sangat besar membuat kerah pakaian Xiao Wu mengepak tanpa angin, tapi dia masih tidak bergerak. Bukannya dia tidak ingin mengganggu lawannya, tetapi dia tidak bisa. Xiao Wu adalah master roh tipe pertarungan jarak dekat. Meskipun kemampuan melompatnya sangat kuat, dan dia juga memiliki teleport untuk meningkatkan ketinggiannya, Akademi Thunderclap jelas telah lama menganalisis karakteristiknya, dan ketinggian Lei Tian saat ini tepat di luar jangkauan Xiao Wu. Tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Wu, mustahil untuk mencapai lawannya di udara. Masih ada alasan lain mengapa Xiao Wu tidak mencobanya. Jika dia berada di udara, kesempatan untuk menghindar akan menjadi lebih kecil. Ketika terkena kekuatan serangan penuh lawan, bagaimana dia bisa melawan? Thunderhawk tumbuh. Lei Tian pernah dengan sungguh-sungguh mendengarkan gurunya menjelaskan kemampuan Xiao Wu. Alasan dia bisa dengan tenang mengumpulkan kekuatan guntur dan kilatnya seperti ini, adalah karena Xiao Wu tidak punya cara untuk menyerangnya. Dalam sekejap, Thunderhawk yang sangat besar itu telah tumbuh hingga 5 meter. Tubuh Lei Tian diam-diam bergabung ke dalam energi yang luar biasa itu, dan mata roh itu menjadi cerah. Itu adalah mata Lei Tian, dan auranya segera mengunci Xiao Wu. Thunderhawk yang sangat besar jatuh dari langit. Dengan cara dan tekanan yang tak tertandingi,
Jangkauan serangan termasuk jarak yang bisa diteleportasi Xiao Wu. Tepat saat Lei Tian menoleh ke bawah, Xiao Wu akhirnya bergerak. Dia langsung menggunakan kemampuan roh ketiganya, teleport. Sosoknya berkedip, Xiao Wu sudah berjarak 5 meter. Tapi lawannya sudah menguncinya, dan di bawah tarikan energi Thunderhawk, itu secara otomatis sedikit berubah arah di udara, masih berlari menuju Xiao Wu. Tetapi pada saat ini, mata Xiao Wu berkedip. Kemampuan roh kedua, kebingungan iblis, diluncurkan. Sinar cahaya merah muda keluar dari mata Xiao Wu. Begitu mereka bersentuhan dengan mata Thunderhawk, energi besar itu agak terhenti di udara. Dan pada saat ini, kaki Xiao Wu ditekuk, dan dengan suara mendesing, melompat. Ini mengambil inisiatif. Lawan secara alami sudah tahu tentang 3 kemampuan roh Xiao Wu. Sejak awal pertandingan, Lei Tian menghindari tatapan mata Xiao Wu. Tetapi bahkan jika dia tahu, lalu apa? Ketika Xiao Wu menggunakan teleport, Thunderhawk berubah arah, ditarik oleh aura. Mata Thunderhawk juga merupakan mata Lei Tian, dan ketika Thunderhawk berubah arah, Lei Tian secara tidak sadar berbalik untuk melihat Xiao Wu. Dan tentu saja dia menatap mata merah muda Xiao Wu. Siapa sangka tujuan Xiao Wu menggunakan kemampuan roh ketiganya sebenarnya hanya untuk membiarkannya menggunakan kemampuan roh keduanya. Teleportasinya hanya untuk membuat lawan menatapnya. Tetapi dengan penggunaan ini, dan secara paksa menggunakan Demon Chon Fusion untuk mematahkan kunci lawan padanya, kakinya yang panjang langsung menembak Xiao Wu lebih dari 10 meter, sementara di luar jangkauan serangan Thunderhawk. Lei Tian hanya tertegun sejenak. Lagi pula, saat ini di bawah penggunaan penuh kekuatan rohnya dan 2 kemampuan roh utama secara bersamaan, kekuatan mentalnya secara alami dipadatkan ke tingkat paling stabil yang bisa dicapai. Setelah menemukan kesalahannya, dia buru-buru mengendalikan dirinya untuk mengubah arah, mengunci Xiao Wu sekali lagi. Tapi, Lei Tian dengan cepat menemukan bahwa dia sudah tidak dapat melakukannya. Memang, kekuatan roh Xiao Wu tentu saja lebih rendah dari miliknya, dan dia juga memiliki 1 cincin roh yang lebih sedikit, dan dia lebih jauh di tanah. Tapi sekarang, setiap kali Lei Tian ingin mengunci Xiao Wu, dia akan segera diinterupsi oleh teleportasi Xiao Wu. Pada saat yang sama, setelah Xiao Wu berteleportasi, dia akan segera melompat ke samping dengan cepat. Teleport yang diikuti dengan lompatan bisa lolos dari jangkauan serangannya dalam sekejap, memaksa Lei Tian untuk mengubah arah, dan sekali lagi membidik Xiao Wu. Ketika Xiao Wu melompat, dia akan dengan sengaja menggunakan busur pinggang. Tubuhnya praktis tidak pernah berhenti, terus-menerus membuat perubahan besar ke arahnya, arah lompatannya selalu membawanya ke titik buta Thunderhawk. Seperti ini, Xiao Wu hanya perlu menggunakan teleport untuk keluar dari bidikan lawannya saat dia tidak bisa mengelak, membuat Thunderhawk tidak bisa memanfaatkan kekuatan serangannya. Nasihat yang diberikan Grandmaster kepada Xiao Wu sepenuhnya berkisar pada menghindar. Bahkan ketika dia memberikan nasihatnya, Grandmaster sudah mengantisipasi bahwa Xiao Wu akan bertemu dengan Lei Tian ini. Meskipun teleport mengkonsumsi banyak kekuatan roh, bagaimanapun juga ini adalah kemampuan roh ketiga, dan bagi Xiao Wu yang sudah berada di peringkat 39, itu bukanlah konsumsi yang tidak bisa dia tahan. Teleport tidak memiliki kekuatan serangan, dan dalam hal kemampuan roh ketiga, konsumsi kekuatan rohnya cukup kecil. Tapi Lei Tian berbeda. Dia telah berturut-turut menggunakan 2 kemampuan rohnya yang paling kuat, dan meskipun Thunderhawk yang sangat besar itu tampak mempesona, pada saat yang sama itu terus menghabiskan cadangan dan konsentrasi kekuatan rohnya. Setiap kali dia harus mengubah arah, dia menghabiskan cukup banyak kekuatan roh untuk dikendalikan. Di bawah pengeluaran yang panjang ini, keuntungan asli dari superioritas udara berubah menjadi kerugian karena konsumsi kekuatan roh. Grandmaster telah lama memperkirakan apa yang akan dilakukan lawan, bahwa mereka akan membiarkan anggota mereka di atas panggung menggunakan serangan paling kejam mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Strategi yang dia buat untuk Xiao Wu, pada dasarnya tidak termasuk pelanggaran apapun. Jika Lei Tian hanya tetap di tanah dan mengandalkan 4 kemampuan roh dan keuntungan dalam kekuatan roh untuk melakukan pertarungan normal dengan Xiao Wu pasti akan dikalahkan. Lagi pula, serangan guntur jarak jauh itu sendiri melawan kemampuan Xiao Wu, terutama ketika dia sudah agak habis dari sebelumnya. Tapi seperti yang Grandmaster duga, Lei Tian ingin mengalahkan Xiao Wu dalam satu gerakan. Jadi biarkan Xiao Wu melatih metode pertempuran yang paling dia banggakan sampai tingkat yang paling tinggi. Faktanya, ketika Xiao Wu telah berlatih untuk ini, targetnya adalah Emma Hongjun, menggunakan Phoenix Ascension dan setiap saat bersiap untuk menyerangnya dengan Phoenix Cry Heaven Strike. Ketika pertandingan mencapai momen ini, itu sudah benar-benar tanpa ketegangan.
Pada akhirnya Lei Tian tidak bisa menahan Xiao Wu yang menghabiskan kekuatan rohnya. Dia ditarik ke bawah oleh dua kemampuan rohnya yang hebat dan tidak dapat mengendalikan pemboman Thunderhawk yang menjadi simbolnya. Dia hanya meninggalkan lubang besar di tengah ring. Tanpa perlu Xiao Wu menyerang sekalipun, Lei Tian yang aus kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertarungan. Jadi dia memperoleh kemenangan dalam pertandingan ini. Pada tahap pertandingan ini, wajah anggota Akademi Thunderclap begitu berat sehingga tampak seperti air akan menetes. Akademi Shrek telah mengungkapkan 4 orang, dan Xiao Wu jelas juga seperti anak panah di akhir penerbangannya. Tetapi Master Roh peringkat ke-40 mereka masih belum bertarung, dan mereka sudah mengalahkan 5 orang. Meskipun Tang San tidak ada dalam daftar nama mereka, Akademi Thunderclap masih tahu bahwa memenangkan pertandingan ini akan sangat sulit. Di kursi juri, sepanjang pertarungan ini mata Kaisar Sueye bersinar lagi dan lagi. Bagus, Akademi Shrek yang bagus. Saya tidak menyangka bahwa ketika mereka menghadapi Akademi Thunderclap, mereka masih bisa memenangkan ini dengan mudah. Sedemikian rupa sehingga Tang San bahkan tidak perlu muncul. Ning Fengzi tersenyum dengan tenang, berkata, "Yang Mulia, saya tidak tahu apakah Anda dapat melihat bagaimana Akademi Shrek dapat memperoleh kemenangan berturut-turut dalam kompetisi ini? Tentu saja itu kekuatan. Anak-anak ini rupanya bahkan lebih kuat dari saat dikualifikasi. Mereka memang sangat kuat sebagai sebuah tim, tapi saya pikir mereka bahkan lebih kuat secara individu. Lemah kecil peringkat 40 itu bahkan tidak keluar di kualifikasi. Tidak heran kepala sekolah Ning akan optimis tentang mereka." Ning Fengzi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, "Yang Mulia, Anda baru melihat setengahnya. Dalam pengamatan saya yang cermat, dalam pertandingan hari ini, Akademi Shrek jelas telah berubah. Apa yang Anda katakan benar. Kekuatan mereka tampaknya telah meningkat. Ini seharusnya merupakan efek dari pertempuran terus-menerus dan kemajuan kultivasi mereka. Tetapi bahkan seperti ini, mereka masih tidak dapat memiliki keuntungan sebesar ini. Hanya dengan mengirimkan beberapa orang yang bukan bagian dari kekuatan utama mereka, mereka telah mengalahkan 5 siswa Akademi Thunderclap, dan masih ada 2 Master Roh peringkat 40 di antara mereka. Ini tidak sesederhana hanya kekuatan. Dalam hal kekuatan, tidak mungkin bagi Akademi Shrek untuk mencapai ini.